Halo dokter, kalau dokter ketemu pasien yang butuh resusitasi cairan, dokter akan pilih pakai kanul 16G atau central venous catheter. Mana nih yang punya laju paling tinggi? Ya, yang benar kanul 16G ya. Kenapa gitu? Nah, kita ingat lagi dok, kalau resusitasi cairan itu kita perlu memenuhi kebutuhan cairan dalam waktu yang cepat. Artinya, kita butuh laju yang cepat. Nah, logikanya berarti kita perlu media yang besar diameternya supaya bisa memberikan cairan dalam jumlah yang banyak, dan yang pendek supaya cairan bisa mencapai vaskular dalam waktu yang cepat. Jadi, in this case, kita pilih si kanul 16G. Soalnya, diameter dia tuh besar, 1,8 mm, dan dia pendek, hanya 45 mm. Terus, flow rate-nya tinggi, yaitu 236 ml per menit. Tapi kalau tadi kita pilih yang CVC yang kayak gini, dia kan punya 3 lumen. Yang ini 18, 18, dan 16G. Ketiganya ini udah sempit, panjangnya 200 mm, dan flow rate-nya rendah, cuma 54 ml per menit. Itu pun kalau dikasih tekanan. Kebayangkan kalau pakai CVC, target resusitasi cairan bahkan lebih lama tercapainya. Semuanya ini berdasarkan dari hukum Poiseuille yang membahas tentang flow rate, di mana kateter yang besar dan pendek itu memiliki flow rate yang tinggi, sedangkan kateter yang sempit dan panjang itu flow-nya lebih rendah. Teori ini juga dibuktiin sama Reddick dan kawan. Nah, dari hasil penelitiannya, coba kita lihat dari diameternya deh. Coba nih, ini sama-sama 14G, tapi yang satu panjangnya 1400 mm dan satunya pendek, cuma 50 mm. Terlihat nih, kalau flow rate tanpa tambahan tekanan, yang panjangnya 1400 mm punya flow rate 197 ml per menit. Sedangkan yang pendeknya 50 mm punya flow rate 230,1 ml per menit. Nah, jauh banget kan bedanya? Begitu juga kalau dikasih tekanan, yang besar dan pendek flow rate-nya lebih tinggi dibandingkan yang sempit dan panjang. Makanya memilih kanul 16G ketimbang CVC sebagai media untuk pemberian resusitasi cairan adalah langkah yang tepat, karena dia besar dan pendek. Sebelum kita buktikan teori ini, udah pada tahu belum kalau Alomedica sekarang terbuka untuk mahasiswa loh? Banyak artikel kesehatan mulai dari CMI, penyakit, obat, tindakan medis, sampai ke jurnal-jurnal yang bisa kamu baca. Penting buat selalu update pengetahuan, mau itu saat preklinis ataupun koas. Nah, tunggu apa lagi? Download dan daftar sekarang! Di sini kita ada dua fluid yang sama, dengan tekanan yang sama dan selang infus yang sama. Perbedaannya hanya pada ujungnya aja. Yang satu pakai kanul 16G, satunya pakai CVC. Sekarang kita alirkan fluid barengan kedua belah ini. Nah, terlihat dengan target volume yang sama, ternyata si kanul 16G mampu memenuhi target dengan waktu yang lebih singkat. Selain itu, ada juga nih alasan kenapa lebih baik pakai kanul 16G yang pendek aja dibandingkan CVC. Pertama, pemasangan CVC termasuk tindakan yang invasif, yang membutuhkan waktu yang lebih, dan memiliki komplikasi serius seperti pneumotor. Terus, udah panjang, CVC juga banyak konektornya, jadi laju alirnya akan lebih lambat lagi. Padahal, yang kita butuhkan itu resusitasi cairan dengan akses paling direct ke pembuluh darah. Dan yang terakhir nih, balik lagi ke data hasil penelitian Reddick dan kawan-kawan, kalau mau flow rate CVC-nya tinggi, butuh tekanan yang tinggi, jadi CVC tidak bisa berperan sendiri. Harus ada alat tambahan. Oke, jadi harus selalu ingat ya dok, kateter yang besar dan pendek bisa menyelamatkan nyawa pasien dengan memberikan cairan resusitasi ke tubuh pasien lebih cepat. Artikel tentang topik ini bisa dokter baca melalui link yang ada di description box ya. Jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman sejawat lainnya. Subscribe juga ke channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasi supaya selalu update sama video-video Alomedica selanjutnya. Jadi dokter Anda dan Gaman, salam Alomedica.